Assalamualaikum, Bu. Lik, kalau gitu aku langsung ke kamar ya. Iya. Mari, Bu. Ya, mari. Nah, ini. Nah, Hari, Ibu udah masak buat kamu. Sekarang makan dulu ya. Maaf, Nak Malik. Ibu udah masakin buat kamu. Nanti Nak ini biar menyusul kamu ya. Makan ya, yuk. Makasih, Bu. Bu Lastri, muka Ibu kenapa? Ibu baik-baik aja kan? Gak apa-apa. Muka Ibu tadi, Ibu tersandung. Terus terbentur tembok. Tapi Ibu gak apa-apa, Ibu baik-baik aja. Bu Lastri nggak nyembunyiin apa-apa kan? Maaf, Bu, karena itu kelihatannya bukan kayak kebentur dinding, tapi lebih kayak habis dipukul, Bu. Enggak. Ibu gak kenapa-napa kok. Kan Ibu udah tua. Siapa yang berani mukul Ibu? Siapa yang tega? Bu Lastri, Ibu tenang aja. Ibu bisa cerita apapun ke saya. Saya pasti bakal lindungin Ibu. Ya ini karena Pak Ahmad. Pak Ahmad. Iya. Selama ini Pak Ahmad itu selalu kasar sama Ibu. Selalu semena-mena sama Ibu. Dan dia selalu menekan Ibu. Karena Ibu tahu rahasia dia. Pak Ahmad itu menyukai Widuri. Tapi Widuri gak suka sama Pak Ahmad. Widuri itu sukanya sama anak Ibu Hari. Kamu itu jangan pernah berhubungan lagi dengan Widuri. Kamu harus putus hubungan dengan dia. Maksudnya gimana, Pak? Kamu gak usah belaga bodoh. Saya mau kamu dengan Widuri tidak ada hubungan lagi. Kamu masih tidak mengerti. Hajar dia. Ini apa, Pak? Ini peringatan terakhir. Kamu harus jauhi Widuri. Atau kamu akan... Saya yakin Pak Kades ini dalang dari semua kejahatan yang ada di kampung ini, Bu. Iya. Ibu juga yakin begitu. Bahwa anak Ibu Hari hilang bukan karena Widuri melakukan pesugihan atau apapun itu. Tapi ini memang perbuatan Pak Kades. Tapi Ibu gak bisa berbuat apa-apa. Selama ini Pak Kades neken Ibu. Ibu juga gak ada bukti. Sekarang Ibu yang penting harus bertahan hidup. Biar Ibu bisa menemukan anak Ibu Hari. Walaupun Ibu harus diperlakukan sama Pak Kades semena-mena. Bu Lastri tenang aja ya. Saya bakal bantu Ibu sebisa mungkin. Dan semoga keberadaan Hari dan pemuda lain yang hilang bisa ketemu, Bu. Jangan Nak Malik. Jangan melakukan hal itu. Kamu nggak tahu Pak Kades. Pak Kades itu bisa melakukan apapun terhadap kamu ataupun teman-teman kamu. Dia bisa menyakiti kamu kalau kamu membongkar kejahatan dia. Ibu nggak mau. Cukup Ibu yang kehilangan anak Ibu. Ibu nggak mau kehilangan kamu juga. Ibu nggak mau teman-teman kamu juga kenapa-napa ya. Ya. Saya bakal hati-hati kok, Bu. Dan semoga keberadaan Hari bisa terungkap. Tapi tuh saya lihat sendiri sikapnya Pak Kades yang kasar banget ke Bu Lastri. Dia juga ngusir kita dari kampung ini kalau emang gak mau ada korban lagi. Udah jelas, Ri. Semua masalah di kampung ini ulahnya Pak Kades. Malah jangan-jangan Pak Kades yang sengaja ngegiring opini warga sini buat mikir kalau Mbak Widuri itu penyihir. Ya ini semua dilakuin sama Pak Kades buat nutupin kejahatannya, Ri. Tenang dulu, Lik. Kita harus cari bukti dulu. Oke, Ri. Kira-kira apa ide dari kamu? Gimana kalau kita jadi umpan aja? Kita cari pemuda-pemuda yang hilang. Ya, menurut warga sini kan pemuda-pemuda itu hilang karena mereka suka sama Mbak Widuri. Dan mereka hilang setelah ketemu sama Mbak Widuri.
Ya jadi kita semua harus cari tahu tuduhan-tuduhan itu tuh bener adanya ke Mbak Widuri atau Pak Kades yang sengaja nuduh Mbak Widuri buat nutupin kejahatannya. Iya kan? Masuk akal sih, Ri. Hayo, ini kalian berdua mau ngapain, ha? Jangan macem-macem ya kalian. Gimana kalau misalkan berdua hilang kayak semua pemuda yang ada di kampung ini? Kamu juga, Lik. Bisa gak sih kalau kamu mau ngelakuin sesuatu yang berbahaya, jangan ajak Fahri. Kamu nekat-nekat sendiri aja, hilang-hilang sendiri aja gak apa-apa. Gak usah ajak-ajak orang lain. Oke. Ya, Mai. Maaf ya, Mai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Widuri. Waalaikumsalam. Malik? Ini buat Mbak. Makasih ya. Tuh, Malik lagi deketin Mbak Widuri tuh. Cemburu nggak kamu? Aku tahu apa yang dilakuin sama Malik, Mai. Dia ngelakuin itu. Dia lagi berusaha untuk nyari tahu sebenarnya apa yang terjadi di kampung ini lewat Mbak Widuri. Ya, nggak seru. Cemburu dong, cemburu dong. Udah. Hari nggak ada. Sekarang laki-laki yang mirip dia juga dideketin sama Widuri. Aku nggak bakal diem aja. Aku akan lakuin sesuatu buat celakain laki-laki itu. Perkenalkan atunya. Kita teh bukan warga sini, tapi kernamu gitu. Kita teh pengen tahu kumaha keayaan di kampung ini. Biasa namanya orang kampung teh ramah-ramah, bener teh Yen? Ramah, senyum mulu dari tadi, buset deh kagak lihat ya, jadi seger-seger. Oh, mari gabung. Hetah, roman-romannya disapa diem aja, sombong banget ya. Apa jangan-jangan dia giginya ompong kali ya, kagak bisa ngomong begono. Ih, lain gitu atuh Yen. Lain ompong maranan. Bisa jadi eta teh si ibu teh malu gitu alias isin gitu, soalnya teh kan penampilan teh lebih kece. Ibu Enda memang orangnya gitu, dia pendiam dan pemalu. Iya, saking pemalunya kita sampai jarang denger dia ngomong. Tapi keren juga ya, Bu Yayan sama Bu Iput udah langsung kenal Bu Endah. Lu baru segitu doang. Gua mah bisa tahu juga kalau tuh orang sebenarnya punya beban hidup banyak. Ini banyak utangnya juga dia. Ya udah sampai situ aja yang ramali, kita bye dulu. Kita teh mau kenalan sama warga yang Ntar kita ngerumpi lagi, oke? Mau Assalamualaikum. nyari kopi dulu ya. Iya, Waalaikumsalam, hati-hati. Bisa aja. Itu Bu Yayan. Bu, Ya. Nah ini Namaya, kalian mau pulang? Yuk bareng, ibu juga mau pulang ke rumah. bukannya tadi Bu Yayan sama Bu Iput bareng sama Bu Lastri ya? Katanya mau ikut ke warung. Iya, tapi mereka masih mau keliling-keliling kenalan sama ibu-ibu yang lain. Bu Yeyen sama Bu Iput emang orangnya asik. Makanya mereka cepat akrab sama warga sini. Tapi keren juga ya, Bu Yayan sama Bu Iput udah langsung kenal Bu Endah. Bu Yayan sama Bu Iput itu kayaknya pro banget kalau soal gosip ya. Sampai mereka gampang berbaur sama orang baru. Pergi gak? Pergi! Pergi! Hati-hati, Ay. Hati-hati. Hati-hati. Gak ada gagak kayak gini sih. Bu Lastri gak apa-apa? Gak apa-apa, nah ini makasih nah ini. Ini pasti kerjaannya Widuri. Ayo kita samperin ke rumahnya. Tunggu, ibu-ibu. Tenang dulu ibu-ibu. Jangan langsung gegabah. Belum tentu ini semua perbuatannya Mbak Widuri.
Iya ibu-ibu, kita jangan gegabah ya. Tapi ini udah keterlaluan. Kita nggak bisa ngebiarin. Itu Gagak pasti kiriman Widuri. Ayo. Bu, Hai, kamu nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa. Cuman tadi kena badannya sakit banget ya. Keadaan kampung Mbak ini enak loh Mbak. Nggak jauh beda lah sama kampung saya. Sayang aja sih warganya pada musuhin Mbak semua. Heh, Widuri. Mau kamu tuh apa sih sebenarnya? Kamu nggak cukup udah bikin pemuda-pemuda kamu sini pada hilang. Terus kamu sekarang mau nyelakain kami dengan kiriman burung gagak kamu itu, hah? Bener-bener kamu ya. Emang seharusnya kamu tuh pergi dari kampung ini, tau nggak? Astagfirullahaladzim, Bu. Nggak ada buktinya kalau Mbak Widuri yang ngirim burung gagak. Pak Ahmad juga udah bilang jangan main hakim sendiri. Kamu emang gak suka ya sama warga sini? Sekarang hadapin kami. Jangan nyuruh burung gagak kamu buat nyerang kami. Astagfirullahaladzim, Bu. Bu jangan nuduh saya sembarangan dong, Bu. Saya nggak pernah nyuruh burung gagak-gagak itu, Bu. Dan saya juga nggak seperti yang Ibu ngomongin. Alah, mana ada paling aku? Astagfirullahaladzim, Bu. Udah cukup pergi dari sini. Kamu nggak apa-apa, Mbak? Nggak, saya nggak apa-apa. Dasar nggak becus. Ngurus satu orang aja nggak bisa. Ya bos, ampun bos. Emang laki-laki itu susah buat dideketin bos, iya nggak? Iya bos. Dan dia juga kagak sendirian bos. Jadi kita susah buat ngehajarnya. Tapi kita janji bos, kita nggak bakalan gagal lagi bos. Janji bener dah. Dasar bodoh. Mikir dong kalian. Masa gitu juga harus dikasih tahu sama saya? Iya bos. Tapi masalahnya dia itu ada di rumah Widuri terus. Jadi kita belum bisa mancingnya dia keluar bos. Betul bos. Nantangin tuh orang. Kalau begitu, kalian berdua ikut saya sekarang. Ayo. Siap bos, siap bos. Jadi kenapa warga-warga pada sebel semua sama Mbak Widuri? Saya juga kurang tahu ya. Mereka semua pada nggak suka sama saya dan sering banget fitnah saya. Tapi aneh. Maksudnya kan mereka nggak punya bukti apa-apa. Kok bisa asal nuduh gitu semua? Wanita penggoda. Sudah berapa banyak laki-laki yang kamu goda? Sekarang dia yang menjadi target kamu. Pak Kades jangan ngomong sembarangan ya. Dari dulu sampai sekarang, yang saya cinta itu cuma Mas Hari, nggak ada yang lain. Bisa-bisanya Widuri masih mikirin laki-laki itu. Padahal dia udah nggak ada. Terus kenapa kamu ngobrol sama dia? Kenapa kamu nggak pernah nanggepin aku? Pak Ahmad, perempuan itu sukanya sama laki-laki yang bisa ngasih rasa aman dan nyaman. Bukan laki-laki pemaksa kayak Anda. Bapak kepala kampung terhormat. Kurang ajar. Diam kamu! Lepasin, Pak! Oh, kamu melawan! Saya akan sakiti dia! Bawa pergi dia. Bawa dia. Lepasin, tolong! Oh, sakit! Diam kamu, diam. Lepas! Diam kamu. Kamu itu milik aku dan selamanya akan jadi milik aku. Lepasin, Pak, tolong, Pak. Pak, atau saya akan laporin ke warga apa yang Bapak lakuin ke Malik. Lepas! Kamu laporin aja. Gak akan ada yang percaya sama kamu. Kamu itu akan menjadi milik aku. Selamanya menjadi milik aku. Sekarang kamu ikut aku. Ayo. Enggak Ikut. mau. Saya gak suka sama Bapak, ampun. Lepas! Aduh, udah jam segini kok Malik belum balik juga ya? Saya kok jadi khawatir ya. Takut dia kenapa-napa. Apa jangan-jangan Malik ikut sama Mbak Widuri ya? Mungkin aja sih. Soalnya kan harusnya jam segini dia udah balik ya. Iya. Ya elah, lagian Babang Malik nih bikin khawatir aja. Gimana kalau sebaiknya teh kita teh cari aja. Nggak usah. Biar aku aja yang langsung datang ke rumahnya Mbak Widuri. Siapa tahu aja mereka ada di sana.
Aku takut terjadi apa-apa sama Malik sama Mbak Widuri. Jangan, Nay. Kalian di sini aja biar saya yang kesana ya. Ri, justru kalau kamu pergi sendirian bahaya. Mendingan kita pergi bareng-bareng aja ya. Yuk. Aku ikut ya, kita bertiga. Gua ikut. Enggak, Bu Yayan sama Bu Iput di sini aja. Biar nanti kalau misalkan kita belum balik dalam sejaman, Bu Yayan sama Bu Iput bisa minta bantuan sama warga di sini. Oke? Oh gitu. Ya udah deh. Lu pada hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.